Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, Yang kita ketemu lagi ya. Siang. Kemarin dengan PAK anti korupsi ya, hari ini dengan pendidikan kewarganegaraan. Sama dengan pendidikan anti korupsi, pendidikan kewarganegaraan ini adalah mata kuliah pokok atau wajib umum yang wajib saudara semua tempuh gitu ya. Jadi 4 mata kuliah ini, 5 ya, 5 mata kuliah wajib ini dia tidak boleh di bawah C. Jadi minimal saudara harus dapat C. Kalau saudara dapat D, maka saudara akan mengulang kembali. Gitu ya. Oke, saya akan hari ini saya akan menjelaskan tentang silabus ya, bab-bab apa aja. Untuk penilaian saya kira sama seperti kemarin ya, ada 4 kriteria cara saya menilai gitu. Jadi ini adalah buku ajar pendidikan kewarganegaraan. Nanti saudara akan saya share ya buku ini. Ada 10 bab pada buku ini, buku ajar ini. Buku ini diberikan oleh negara. Jadi bukan saya yang buat. Jadi semua pendidikan, buku ajar pendidikan kewarganegaraan itu telah ditentukan oleh negara. Jadi tidak membuat sendiri. Ya. Nah, ini saya setting dulu biar teman-teman bisa langsung masuk aja. Oke, saya lanjut ya. Nah, ada hal yang berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan ya, dengan pendidikan anti korupsi. Yang membedakan itu, nah, ini saya kok bingung ini. Nah, yang membedakan itu adalah tugas. Kalau kemarin kan tugasnya itu hanya 2 ya untuk PAK ya. Nah, kalau misalnya pendidikan kewarganegaraan, setiap bab itu ada tugas. Jadi lebih banyak lagi ya. Jadi setiap bab itu pasti akan ada tugas. Nah, kita lihat di sini. Besok, minggu depan ya, pertemuan besok kita akan masuk pada bab 1. Di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Jadi di sini sarjana atau profesional yang dimaksud itu level saudara semua ini sudah berbeda dengan level SD, SMP, SMA. Ya, pada level saudara ini level strata 1 itu levelnya level 6, di mana kemampuan yang dihasilkan atau kompetensi lulusan itu adalah untuk menganalisa. Saudara mampu agar menganalisis dari hal-hal tentang pendidikan kewarganegaraan. Itu yang paling ditekankan. Misalnya seperti pada B ini menanyakan alasan ya, mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Lalu kemudian saudara menggali terkait dengan sumber-sumber historis. Mengingat negara itu kan dibentuk, bukan sesuatu yang muncul karena alam. Jadi dia dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan-kesepakatan. Nah, karena negara dibentuk, maka kemungkinan-kemungkinan untuk hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan negara ini bisa terjadi. Karena itu bagaimana seorang warga negara itu mampu memahami hak dan kewajiban agar negara ini bisa tetap ada. Bukan cuma ada, tapi juga bertumbuh, berkembang menjadi sebuah negara maju. Itu pada bab pertama ya. Nanti kemudian kita akan masuk pada bab ke berikutnya ya. Nah, perhatikan ini, G ya, praktek kewarganegaraan. Artinya di sini setiap bab nanti saudara akan
mendapatkan sebuah tugas membuat sebuah paper. Jadi menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan oleh buku ajar ini. Nah, di sini gimana caranya? Apakah individu? Tidak, tapi per kelompok. Nah, kemarin kan sudah dibuat kelompok ya. Nanti di akhir ini juga ada proyek citizen. Ya. Jadi sama seperti pendidikan anti korupsi juga ada proyek bagaimana cara model pembelajaran yang baik. Nah, sedangkan pendidikan kewarganegaraan juga ada. Hanya bedanya pendidikan anti korupsi cuma 2, pendidikan kewarganegaraan setiap bab ada. Nah, nanti minimal 4, maksimal 5 ya untuk teman-teman bukan individu tapi kelompok. Pada bab kedua, kita akan membicarakan tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Jadi kalau misalnya kita, karena negara kita adalah negara kepulauan, kita itu dipisahkan oleh pulau, antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Nah, di sini nanti kita akan membicarakan tentang bagaimana dulu konsep awal bahwa laut itu dianggap sebagai pemisah. Jadi Laut Jawa itu dulu masuk ZEE, zona ekonomi eksklusif. Nanti saya akan ceritakan bagaimana zona-zona laut itu. Nah, dari laut teritorial, lalu kemudian jalur tambahan, landas kontinen, lalu ZEE, ya, dan lain sebagainya. Itu akan saya jelaskan nanti. Nah, begitu Perdana Menteri Juanda menyampaikan pidatonya di PBB, beliau menyampaikan bahwa laut yang ada di negara kepulauan, negara Republik Indonesia ini bukanlah pemisah. Tapi laut itu adalah penghubung antara satu pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Akhirnya pengukuran garisnya itu berada di luar. Kalau dulu mengukurnya itu ada di pulau diukur. Nanti akan saya, pada bab ini ya, saya akan jelaskan itu. Nah, kemudian apa identitas-identitas lainnya? Misalnya bendera merah putih, bahasa, lambang negara, lagu, dan lain sebagainya yang ada pada bab 2 ini. Kemudian juga membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Mengingat saat ini kita tidak ada batas wilayah lagi, kita harus berubah pepatah lama kita, dunia tidak selebar daun kelor, sekarang harus berubah menjadi dunia hanya selebar layar monitor Android saudara. Nah, berapa layar monitor Android saudara, itulah lebar dunia saat ini. Ya. Jadi kan jelas sekali ya. Ini dunia saya sekarang hanya selebar layar laptop saya. Oke, kemudian kita masuk pada bab 3. Bagaimana urgensi identitas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi di sini kita akan masuk kepada makna mengapa diperlukan integrasi nasional. Lalu masuk pada bab 4 tentang nilai, norma, konstitusi, ya, dan ketentuan perundangan di bawahnya. Jadi di sini nanti saudara akan belajar tentang bahwa sebuah negara itu, perundang-undangannya itu seperti sebuah piramida. Konsepnya ya, seperti sebuah piramida. Nah, piramida ini apa? Yang paling atas ini hanya tunggal. Kemudian ke bawah, semakin banyak. Nah, yang bawah tidak boleh bertentangan dengan yang ada di atasnya. Kalau yang ada di atas ternyata bertentangan, maka yang di ataslah yang menang. Nah, di sini konsep ini ketentuannya ada pada ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ disebutkan bahwa yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dia ada pada puncak yang paling teratas. Kemudian yang kedua ketetapan MPR. Lalu yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di sini nanti saya akan menjelaskan, ini levelnya sama, ini sejajar nih, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apa yang membedakan? Kalau undang-undang dibuat oleh DPR beserta presiden, sedangkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh pemerintah pada saat negara dalam kondisi genting atau darurat. Kedudukannya sama, levelnya sama.
Kemudian di bawahnya yang keempat ada peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima ada peraturan presiden. Lalu kemudian yang keenam ada peraturan daerah provinsi, yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten dan kota. Nah, ini sudah ditentukan, normanya sudah ada, standarnya sudah ada. Nah, kemudian di dalam hukum dia memiliki sebuah asas yang bernama lex superiori derogat legi inferiori. Jadi undang-undang yang paling atas itu akan selalu mengalahkan undang-undang yang lainnya. Lantas di mana letak perundang-undangan lainnya yang di luar ini? Kan kita tahu ada peraturan menteri, lalu kemudian peraturan Kapolri, peraturan Bank Indonesia. Lah, letaknya itu di mana? Kita juga akan pelajari itu agar saudara bisa mengetahui tentang bagaimana konsep norma konstitusional dan ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar. Ada tugas lagi nantinya. Lalu pada bab 5 kita akan membicarakan tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Jadi negara juga memiliki kewajiban, negara juga punya hak, begitu juga dengan warga negara. Jadi masing-masing dia adalah subjek, baik negara dan dengan warga negara, dua-duanya adalah subjek yang memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. Walaupun subjek salah satunya adalah subjek fiksi. Jadi subjek negara itu kan nggak ada. Jadi dia subjek fiksi. Kalau warga negara kan subjeknya jelas, dia manusia. Tetapi di dalam hukum itu bahwa subjek hukum itu ada dua. Jadi subjek hukum itu yang pertama naturleh person, dia disebut sebagai manusia. Yang kedua reh person, dia disebut sebagai badan hukum. Badan hukum dibedakan menjadi dua, badan hukum private, badan hukum publik. Kalau badan hukum private, PT, CV, firma, matskap, UD, yayasan, BUMN, BUMD, itu badan hukum private. Sedangkan badan hukum publik, dia adalah negara, kabupaten, provinsi. Itu adalah badan hukum publik. Yang oleh hukum juga disamakan seperti manusia. Karena itu dia juga memiliki kewajiban dan hak. Kemudian kita masuk kepada bab 6 tentang bagaimana hakikat, implementasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Praksis ini artinya etika ya, etika demokrasi Indonesia. Jadi kita akan bicarakan tentang apa itu demokrasi. Mengapa demokrasi itu digunakan saat ini? Jadi mengapa negara itu lebih menggunakan demokrasi, sistem demokrasi dibandingkan dengan sistem yang lainnya. Jadi saat ini disebut sebagai negara modern jika negara tersebut menggunakan sistem demokrasi. Nanti di sini saya akan menceritakan tentang sejarah. Demokrasi ini kan konsep yang bisa dilaksanakan jika negara dalam kondisi damai, tenang. Lalu kemudian warga negaranya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Jadi demokrasi itu bisa dilaksanakan itu. Dulunya itu bukan demokrasi. Jadi sejarahnya itu, nanti saya akan cerita pada bab ini ya, diawali dari monarki. Ya. Mono itu kan satu, arche itu artinya yang terpilih. Jadi monarki, artinya monarki. Monarki itu satu yang terpilih. Berarti dia raja, hanya ada satu yang terpilih. Dan yang menjadi raja itu haruslah memiliki keturunan dengan raja. Kenapa? Karena dulu orang beranggapan, bahkan mempercayai bahwa raja adalah titisan dewa ya, titisan Tuhan atau wakil dari Tuhan yang ada di bumi. Orang dulu sangat percaya itu. Kemudian setelah itu ternyata dalam konsep perkembangannya nanti si raja ini mungkin pada awalnya bagus ya. Lalu perkembangan berikut ke bawahnya keturunannya menjadi tirani. Terus jadi tirani, lalu menjadi aristokrasi, lalu oligarki, demokrasi, dan nanti ada demokrasi. Jadi
rakyat yang bodoh, ya, bukan demokrasi, tapi demokrasi. Pakai B belakangnya ya. Jadi rakyat yang bodoh. Nah, itu nanti akan saya bicarakan pada pertemuan di bab ke-6 itu. Lalu masuk pada bab ke-7 tentang dinamika historis konstitusional. Jadi sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer. Kontemporer itu yang terkini. Jadi bagaimana penegakan hukum yang terkini yang berkeadilan. Jadi kalau kita membicarakan keadilan ini kan standar keadilan itu siapa yang membuat? Siapa yang menentukan? Karena standar keadilan ini masing-masing berbeda-beda. Maka kita harus menggunakan konsep standar keadilan yang bagaimana. Pada A misalnya ya, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, kalau kita membicarakan tentang penegakan hukum, maka kita membicarakan tentang rule of law. Rule of law itu bagaimana penegak hukum. Penegak hukum itu ada 4 ya, aparat penegak hukum berdasarkan undang-undang ya. Yang pertama polisi, kejaksaan, lalu kemudian kehakiman dan advokat. Dia disebut sebagai caturwangsa. Ada juga penegak perda, yaitu Satpol PP. Dia juga disebut sebagai penegak hukum, juga masuk kategori sebagai penegak hukum karena menegakkan peraturan daerah. Itu akan saya jelaskan pada bab ke-7. Kemudian bab ke-8 ini terkait dengan geopolitik wawasan Nusantara. Jadi kata wawasan ini kan berasal dari kata mawas. Artinya kita mengetahui, melihat. Lalu Nusantara, jadi bagaimana cara kita melihat bangsa ini. Artinya seperti itu. Bagaimana cara kita melihat bangsa ini. Konsep dan urgensi bagaimana cara kita melihat bangsa ini. Mengapa kita diperlukan alasan-alasan untuk mengetahui tentang pemahaman melihat bangsa ini. Dan lain sebagainya. Ini pada bab 8. Lalu pada bab 9 tentang geostrategis. Jadi strategi-strategi apa saja yang dilakukan oleh negara yang sudah ditentukan dan harus diketahui oleh warga negara. Ini pada bab 9 dan bab terakhir, bab 10, yaitu ada sebuah project citizen untuk mata kuliah ini. Jadi saudara membuat sebuah konsep, ya, sebuah proyek, 4 atau 5 mahasiswa, satu kelompok itu, dan dikumpulkan. Tetapi, tiap pertemuannya nanti saudara juga akan mengumpulkan tugas itu. Nanti saya akan kirim Google Classroom saya, ya, untuk saudara, agar nanti setiap pertemuan, saudara dapat melakukan, atau ada wadah tempat untuk melakukan pengiriman dari tugas-tugas saudara. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Banyak ya materinya ya. Ini ada sekitar berapa ini ya? Banyak, Pak. Berapa halaman? Ya, banyak sekali materinya. Ini ada sekitar 342 halaman. Ya. Tapi 342 halaman ini kan 6 bulan. Sama juga pendidikan anti korupsi juga sekitar 300-an lah. 300-an sama seperti 350 juga. Tapi ini kan 6 bulan. Panjang sekali. Jadi dibagi part by part. Ada yang ingin menanyakan? Kalau penilaian saya tetap menggunakan 4 konsep. Yang kemarin pada waktu PAK ya sudah saya berikan. Nanti teman-teman bisa ngulang lagi ya. Jadi nggak hilang. Kan kemarin sudah saya berikan ini ya. Saya berikan link YouTube-nya ya. Jadi, nah ini semakin bisa ini karena teman-teman yang kuliah di sini wajahnya kelihatan semua gitu ya. Jadi saudara nanti kalau kangen saya bisa tinggal lihat ini. Gitu. Kalau kan nanti kalian semester besok sudah masuk semester 2, semester besok sudah masuk semester 3 nggak ketemu ya. Tinggal lihat ini. Oh alah dulu kalau misalnya nanti lulus ya. Oh dulu saya seperti ini. Gitu. Masih cupu ya seperti itu. Ternyata sekarang udah enggak gitu. Coba ini
kameranya banyak nggak dihidupin ini. Torek ya, Putri Nita sama Cekat, Husni Pak. Muhammad. Hah? Cekat di saya. Oh cekat. Iya di saya. Nanti kalau cekat, sebenarnya ngeliat ini aja, ngelihat apa namanya rekamannya ya. Yang cekat-cekat, saudara bisa ngeliat rekamannya. Ya, ya. Jadi kalau rekamannya jelas. Ini hari ada 26 teman-teman ya, yang berarti yang masuk 25 presensinya ini. Saya pegang ini ya. Oke. Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sama ya sesuai dengan konsep saya, bahwa saya ceramah hanya 40 menit, selebihnya kemudian kita diskusi. Yang kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, ya saya akhiri. Karena semakin lama, semakin menghabiskan kuota. Gitu ya. Esensi dan urgensi itu apa, Pak? Esensi itu, urgen itu sesuatu yang urgen itu harus gitu ya. Darurat. Ya, urgen. Iya kan dari bab 1 sampai bab 9 ada gitu. Iya. Esensi itu apa ya? Saya susah untuk saya jelaskan dengan kata-kata itu, tapi saya paham dulu sebentar. Saya cari bahasanya dulu. Esensi. Esensi itu satu hal hakikat. Ya, esensi itu adalah hakikat. Jadi itu Mas. Esensi itu adalah hakikat dari apa. Esensi dari apa adalah hakikat dari apa. Ya. Oke, lainnya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kalau misalnya ternyata setelah ini di kelas diakhiri lalu terus ada pertanyaan ya, kalian bisa menanyakan baik di grup ataupun komen di channel YouTube saya, terserah di mana saja. Banyak jalan untuk bisa berkomunikasi dengan saya. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.